Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidel Sabrina Pratama dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Dan soal-soal ini merupakan soal simulasi. Oke, untuk soal yang pertama, persamaan 3T sama dengan akar 3X tambah 6. Oke, jadi di sini ada satu persamaan menunjukkan hubungan perpindahan suatu partikel yang bergerak lurus dalam sumbu X, berarti sumbu yang mendatar. Berarti ada gerakan dan kecepatan di arah sumbu X, yang dimana X dalam meter dan T dalam second. Nah, itu adalah satuannya. Besar perpindahan ketika kecepatan partikel tersebut 0 adalah berarti yang ditanya adalah nilai X-nya, nilai ininya. Nah, di sini kita menggunakan apa? Kita masih ingat dengan materi yang namanya benda partikel, dinamika benda partikel. Tapi dalam artiannya ini termasuk dalam materi kalkulus. Nah, seperti apakah itu? Mari kita lanjut. Oke, kita ada persamaan tadi, yaitu 3T sama dengan akar 3X tambah 6. Yang dimana kita bisa pindahkan dulu plus 6-nya pindah ke sana. Yang kita ingin carikan X-nya dulu. X adalah perpindahan. Nah, maka 3T kurang 6 sama dengan akar 3X. Positif 6 pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Nah, oke. Jadi setelah ini ada akar. Maka dikuadratkan dua-duanya. Kuadrat sebelah kiri, kuadrat sebelah kanan. Nah, kanan tuh habis kuadratnya. Kuadrat ketemu akar. Kan itu saling inverse, saling berkebalikan. Jadi tinggal dicoret. Atau 2 dikali 1/2. Nah, itu 1. Sama juga halnya ini. Makanya sebelahnya dikuadratkan juga. Jadi 3T kurang 6 kuadrat sama dengan 3X. Dan di sini kalikan dulu semuanya dulu, bagian dalam kurungnya dulu. 3T kali 3T itu ada 9T kuadrat. Nah, 3T kali min 6, min 18T. Min 6 kali 3T, min 18T juga. Jika ditambahkan jadi min 36T. Nah, min 6 kali min 6 adalah plus 36. Min kali min, jadi positif. Sama dengan 3X. 3X. Jadi tinggal di sini tinggal dipindahin aja. Tinggal dibagi 3 semua. Maka hasilnya adalah X sama dengan 3T kuadrat kurang 12T tambah 12. 9 bagi 3, 3. 36 bagi 3, 12. 36 bagi 3, 12 juga. Tapi ingat minus plusnya itu, jangan sampai lupa. Nah, kita lanjut. Untuk mencari kecepatannya, kita udah tahu nih. Untuk kecepatan sendiri, kita harus tahu waktunya. Ini kan persamaan kuadrat, jadi kita agak bingung mencarinya. Maka kita naikkan dulu. Nah, yang diartikan naikkan itu berarti menurunkan antara perpindahan ke kecepatan. Jadi perpindahan ini naik seperti kecepatan. Naik tingkat gitu. Tapi bukan dinaikkan, bukan diintegralkan, tapi diturunkan. Makanya posisinya naik. Nah, gitu. Jadi VT itu sama dengan DT D per DT 3T kuadrat kurang 12T tambah 12. Oke. Maka di sini tinggal diturunkan saja. Maka VT itu sama dengan 2 kali 3 adalah 6. Pangkatnya kurang 1 jadi 6T. Min 12T. T pangkat 0 itu 1. Min 12 1 tetap min 12. Berarti saya 6T min 12. Nah, jika VT itu sama dengan 0, karena kan tadi kan jika perpindahannya itu 0, maka percepatannya juga 0. Makanya diibaratkan seperti itu. Maka tinggal kita cari nilai dari T-nya. Maka VT itu sama dengan 0. VT itu apa? 6T min 12 sama dengan 0. 6T sama dengan 12. Min 12 pindah ke sana, jadi 6T sama dengan 12. Nah, maka T sama dengan 2. Dan itu adalah waktu yang sudah didapatkan pada persamaan yang tadi. Nah, sekarang yang tanya apa? Yang tanya adalah besar perpindahannya. Bagaimana caranya? Tinggal disubstitusikan saja seperti pada PowerPoint ini. Nah, XT itu sama dengan 3T kuadrat kurang 12T tambah 12 konstanta. Jadi XT itu sama dengan 3 dikalikan 2 kuadrat dikurang 12 kali 2 tambah 12. Maka 3 dikalikan 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 3 ada 12. Nah, min 12 kali 2 24, tapi ada dengan nilai negatif karena ada min, tambah 12. Karena konstanta kan tidak ada itu, ada T-nya, bukan 12T. Ya hanya konstanta yang angka sendiri.
Nah, maka 12 tambah 12 itu 24, 24 kurang 24 adalah 0. Jadi besar perpindahannya pada waktu T sama dengan 2 adalah 0. Seperti itu. Maka jawabannya adalah 0 untuk besar perpindahannya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Sebuah benda A bermasa 2 kg. Berarti ada benda A bermasa 2 kg. Dan benda B bermasa 6 kg. Yang berada pada sebuah meja horizontal lebih licin. Berarti meja horizontal yang licin. Nah, meja yang mendatar yang licin. Dihubungkan dengan sebuah tali tak bermassa. Berarti talinya nggak ada massa. Gaya FA, berarti ada sebuah gaya benda pada FA ini sebesar 30 Newton dengan sudut theta A derajat. Terhadap sumbu X bekerja pada balok A. Sedangkan gaya FB, berarti gaya di benda B, sebesar 5 Newton dengan sudut theta B derajat terhadap sumbu X bekerja pada balok. Oke, diketahui tan theta A dan sama dengan tan theta B itu sama dengan 4/3. Nilai tegangan tali pada sistem ini adalah sebesar, berarti intinya tegangan tali, dan ini berhubungan dengan hukum Newton. Nah, makanya di sini bisa dilihat pada gambar seperti ini. Benda A, benda B. Nah, di sini ada sudut karena gayanya kan itu dari bawah. Makanya kayak terbentuk sudut miring. Yang ini dari atas menuju ke bawah, menuju ke atas. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Pastinya gambarnya seperti ini gambarannya. Tapi kok di kenyataan mungkin saja ada berbeda sedikit ya. Nah, tapi ini sekilas ilusinya. Oke, bagaimana cara jawabnya? Nah, untuk jawabnya itu pertama-tama kita harus tahu dulu yang namanya arah. Arah apa? Arah vektor. Nah, di sini kita harus tinjau dulu gambarnya. Jadi di sini benda A, karena kan FA mau ke sini, maka untuk garis lurusnya itu adalah F cos theta untuk di benda A. Dan untuk di bawah itu FA sin theta. Kenapa? Karena perbedaannya jauh. Karena kan itu kan samping per miring, depan per samping. Nah, karena tan theta tadi itu sama juga menunjukkan bahwa sudutnya ada di situ. Nah, maka F cos theta itu berada di searah dengan jalannya. Nah, oke. Nah, karena itu dia berada di sampingnya. Karena tan theta tadi, gara-gara tan theta tadi udah diberlakukan, udah dimasukkan. Ketika dimasukkan sudutnya ada di situ. Nah, situ berbeda nilainya. Makanya arahnya sejalan tuh F cos theta. Tapi kok bisa di bidang miring? Tapi yang bisa kita ketahui jika sudutnya ada di sini, nah itu bisa menggunakan sin theta karena arah vektor tadi. Nah, dan juga benda B juga sama seperti tadi. Nah, yang untuk atas FB sin theta, untuk arah sumbu vertikal, dan untuk horizontal ada FB cos theta. Itu adalah gaya-gaya yang berada di horizontal dan vertikal. Tapi di sini yang kita gunakan adalah gaya-gaya yang ada di horizontal. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Maka di sini semua benda yang searah dengan benda tadi, yaitu arah horizontal, maka FB cos theta tambah FA cos theta, kekuatan tambah kekuatan sama dengan massa total keduanya dikalikan percepatan. Oke. Dan di sini kita sudah tahu cos theta-nya sendiri untuk 4/3, tan theta A dan tan theta B. Nah, di situ 4/3. Berarti depannya 4, mirip sampingnya 3. Nah, tinggal dicari miringnya berapa? Adalah 5. Nah, untuk cos theta sendiri karena berada di bawah yaitu 3. Nah, maka nilainya adalah untuk cos theta sendiri adalah 3/5. Nah, itu bisa dipikir oleh Lorotak. Oke, ditambah 30 dikalikan 3/5. Sama juga karena kan tan theta A itu sama dengan tan theta B. Makanya sama tan theta aja kita sebutnya. Nah, kenapa bisa sama? Karena satu ingin ke bawah, satu ke atas. Karena semuanya yang FB cos theta ini searah, makanya nilainya itu sama. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, jadi total massanya adalah MA plus MB. Nah, tinggal ditambahkan ada 8 kg. Nah, dikalikan A. Oke, maka di sini tinggal coret 5 dengan 5 jadi 1, tinggal 3, 30, 5, 6 kali 3, 18, 3 tambah 18, 21,
Jadi nilainya adalah 21 sama dengan 8A. Maka nilai A adalah 21/8 ini. Nah, sistem pembagiannya. Jadi kita sudah dapat nilai A-nya yaitu 21/8. Oke, karena kan yang kita ingin cari adalah tegangan talinya. Maka kita mencari tegangan tali yang berhubungan dengan si bendanya. Benda apakah itu? Benda B. Nah, yang berhubungan itu adalah benda B yang di mana tidak memiliki massa untuk talinya sendiri. Nah, jadi sigma FB sama dengan MB dikalikan A. FB cos theta dikurangi T sama dengan MBA. FB sama kayak tadi, karena searah yang dipakai itu hanya horizontal aja, untuk arah horizontal gayanya. 5 dikalikan 3/5, maka 5 coret-coret tinggal 1. Kali 3 adalah 3. Dikurangi T, karena yang kita ingin cari tahu kan T-nya. Nah, makanya seperti itu. Berarti 3 min T sama dengan masanya adalah 6 dikalikan percepatannya. Berapa percepatannya tadi? 21/8 meter per second kuadrat. Nah, makanya 3 min T sama dengan 63/4. Maka T sama dengan pindah ke sana berarti 3 dikurangi 63/4. Dan tapi hasilnya adalah negatif. Karena 63 bagi 4 itu hasilnya adalah 15,7 berapa lagi? 15,7. Jadi 3 dikurangi 15,7 hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 12,7. Nah, dikarenakan negatif artinya tidak ada nilai tegangan tali, karena tegangan tali itu tidak ada yang negatif. Nah, seperti itu. Bukan karena arahnya, berbeda dengan kecepatan. Negatif kecepatan itu arahnya, karena ini tegangan talinya bukan arah. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah negatif dan artinya tidak ada nilainya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Dua buah balok bermasa M1 sama dengan 10 kg terikat pada tali yang melalui sebuah katrol seperti pada gambar. Oke, ini gambarnya. Ada massa 1, massa 2 terikat pada katrol di suatu sumbu. Nah, ada sudut. Sudut pertama, sudut kedua, 53 derajat, 37 derajat. Massa katrol, massa tali, dan gesekan katrol diabaikan. Kedua balok berada di atas bidang miring licin yang tetap. Diketahui tan theta 1 adalah 4/3 dan tan theta 2 adalah 3/4. Apa bedanya? Hanya dibalik doang. Tapi ingat, karena kan posisinya tuh saling membelakangi, makanya nilai itu berbanding terbalik juga. Apabila balok M2 ditarik dengan gaya konstan F sama dengan 39,6 Newton, yang sejajar bidang dan percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Maka besar percepatan balok M1 adalah meter per second kuadrat. Percepatan pada M1-nya berapa? Dengan sudut theta 1 53 derajat. Berapa? Oke. Untuk pembahasannya sama juga seperti tadi. Kita harus meninjau gambar itu. Setelah meninjau gambarnya, kita harus tahu konsepnya, yaitu konsep hukum Newton. Karena ini udah jelas-jelas banget ya hukum Newton. Nah, di sini kita harus teliti dulu. Banyak banget yang harus diuraikan atau digambarkan, diilustrasikan apa-apa aja yang ada. Di sini di benda M2 ada gaya normal, ada gaya beratnya, ada W2 dan juga ini sudah diarahkan. Nah, sini ada W sin theta kan? W sin theta 2. Nah, itu diarahkan oleh proyeksi vektor seperti ini. Yang searah sumbunya itu adalah arah sin theta, yaitu arah X. Nah, di sini tinggal dikalikan, tinggal dicari nilai W2 sin theta-nya ya. Karena ini diperlukan arah vertikal, bukan gaya vertikalnya, tapi gaya horizontalnya yang perlu. Maka 10 dikalikan 9,8 dikalikan 3/5. Nah, sama kayak tadi, kalikan 4/3 tuh, tan theta 2-nya itu. Nah, makanya 3/4 ya. Nah, makanya nilainya adalah 3/5. Nah, jadi kan yang awal itu kan untuk depannya sendiri kan sin 3/5. Nah, makanya nilainya adalah 58,8. Dan ini memiliki kecepatan dan tegangan tali yang saling tolak menolak. Sama juga halnya di benda M1. Nah, cuman yang bedanya itu adalah arahnya aja. Yang arahnya awalnya itu pengen selaras gitu, tapi kan ini beda dari gambar. Makanya untuk proyeksinya sih sama aja sih, karena kan dibandingkan dengan sudut kiri dan sudut kanan masing-masing, jadi sama aja. Jadi nilai yang searah itu adalah W sin 1 W1 sin theta. Oke.
Dan di sini tinggal dimasukin aja angkanya. Untuk massa 10 kg dikali 9,8, massa kali G dikalikan 4/5. 4/5 adalah sin tetanya karena depannya 4, miringnya adalah 3. Tan tadi ya, bukan miringnya, sampingnya adalah 3. Maka nilainya adalah 78,4 Newton. Oke, kita sudah meninjau gambar. Sekarang kita masuk ke hukum Newton 2. Untuk sigma X sama dengan M1 dikalikan A. Maka di sini gaya apa yang bekerja pada W sin theta 1? Tegangan tali dikurangi dengan W sin theta 1 sama dengan M1 dikalikan A. Maka T dikurangi 78,4 sama dengan 10A. 78,4 sudah dapat dari bawah tadi. Nah, sama dengan 10A, 10 kg. Maka T sama dengan 10A tambah 78,4. Berarti kita sudah mendapat suatu persamaan dengan suatu percepatan dan tegangan tali. Sekarang kita masukin lagi untuk benda keduanya. Karena yang kita ingin cari kan percepatannya. Maka untuk dapat percepatannya itu kita harus dapat tegangan tali dari massa yang pertama dihubungkan dengan massa yang kedua. Maka sigma F sama dengan massa 2 dikalikan A. Gaya apa saja yang bekerja? Nah, tegangan tali ditambah W2 sin theta 2 dikurangi T. Karena saling tarik menarik, saling tolak menolak, satu arah mau satu arah mau situ. Jadi mana yang positif? Yang positif adalah pada saat di T2. Nah, jadi tinggal dikurangi aja, jadi hilang. Sebenarnya nggak perlu dikurangi sih, karena kan kita udah tahu untuk gaya yang diberikan terhadap W2-nya itu adalah 39,6 ditambah 54,8 dikurangi T. Sebentar ya, mohon maaf. Tadi itu F bukan T ya. Nah, jadi itu F gayanya tadi. Ya, jadi F itu adalah gayanya yang diberikan pada M2 tadi, yaitu 39,6 ditambah 58,8 itu sudah didapatkan dari W2 sin theta 2 pada saat kita tinjau gambar tadi dikurangi T sama dengan 10A. Maka tinggal ditambahin nilainya adalah 98,4 dikurangi 10A tambah 78,4 itu adalah nilai pada T. Nah, ini sama dengan 10A. Maka 98,4 dikurangi dikalikan minus juga, minus 1 itu anggapannya. Jadi 98,4 dikurangi 10A dikurangi 78,4 sama dengan 10A. Maka tinggal dikurangi 98,4 78,4 itu ada 20 minus 10 minus 1 jadi positif jadi 20A. Maka 20 sama dengan 20A. A sama dengan 1 meter per second kuadrat. Nah, jadi itu jawaban dari percepatan pada benda M1. Nah, di hubungan ini jadi disubstitusikan maka dapatlah nilainya segitu. Dan dihubungkan dengan massa 2. Massa 2 juga berlaku. Makanya dapat jawabannya. Karena kan ada T sudah berhubungan dengan M1. Makanya dapat percepatan pada saat di benda 1. Oke. Sekian dari pembahasan soal simulasi fisika tingkat provinsi ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semangat belajarnya.